Oke, ini kita langsung masuk ke bahasa Panda, teman-teman. Sebenarnya bukan bahasa Panda ya. Dalam matematik ini masuknya ke coding, teman-teman ya. Ini masuknya ke coding. Cuma ini codingnya coding sederhana ya, teman-teman ya. Oke, jika kata cergas dikodekan menjadi DDSFBY, maka DNXNL diterjemahkan menjadi. Ayo, 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 ayo. Jadi kan nggak pakai ngitung ya, teman-teman ya. Kira-kira apa nih, teman-teman, jawabannya? Yuk, seperti biasa ya, teman-teman ya. Teman-teman jawab kurang dari 2 menit, oke? Bahkan kurang dari 1,5 menit ya harusnya ya. Oke, wais, maba undip. Jawabannya A. Maba unsud. Jawabannya A juga. Oke. Jonah juga sama, Kak Jonah ya. Oke, jawabannya A, 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 A. Oke, mantap. Nggak ada yang lain nih, teman-teman. Ada yang jawabannya, misalkan yang ini aja deh. Yang E aja. Cakep gitu ya. Atau yang C, cantik gitu. Untung nggak ada pilihan A ya, Ayang gitu ya. Nggak ada ya. Oke, ini bisa ya teman-teman ya. Ini pada mayoritas menjawabnya A nih. Ini teman-teman yang belum memberikan jawaban ini. Jawabannya sama kah A atau yang lain? Ayolah, ini materi cukup mudah ya teman-teman ya, dan ada di apa ya, di TPS kuantitatif ya. Ini seingatkan tahun 2020 ada, tahun 2021 juga ada. Cuma kalau tahun 2020 lumayan, waktu itu kan pertama kali nih teman-teman ya, muncul soal ini booming banget waktu itu. Booming banget ya. Nah, tahun 2021 yang kemarin berarti ya, yang kemarin muncul ya, muncul juga. Cuma nggak se-booming yang tahun 2020 karena mungkin ya udah apa ya, udah nggak aneh lagi ya karena udah muncul di tahun 2020. Nah, kemungkinan di tahun sekarang pun ada soal ini ya. Apalagi kan kata Wakil Ketua LTMPT-nya bilang soalnya nggak jauh beda dengan yang tahun 2021. Waktu awal keluar itu reaksi peserta gimana? Wah, itu asli ya, Kak Jona ya. Itu asli ya. Pokoknya pada ribut banget ya. Waktu itu pada ribut banget. Ketika muncul pertama kali ya diumumin ya sama pihak LTMPT bahwa akan ada bahasa kayak gitu ya. Asli itu ribut banget. Nyampe pada minta, kak katanya, bahasa panda kak, bahasa panda kak. Nyampe bejubel waktu itu. Oke, ini untuk soal nomor 1, ini teman-teman kayaknya kebanyakan menjawabnya A ya. Gimana nih teman-teman? Perlu dibahas nggak nih? Ini kayaknya udah sepakat nih A nih. Perlu dibahas nggak nih? Buat teman-teman ini ada 100 orang kayaknya lebih nih ya. Bahas kak, perlu. Oke. Oke, kita bahas ya kalau gitu. Oke. Baik, di sini teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan, jika kata cergas ya dikodekan menjadi DDS-FBY, berarti kan kode awalnya itu DDS-FBY ya, diterjemahkan menjadi cergas gitu kan ya. Oke, berarti kan DDS-FBY itu diterjemahkan menjadi cergas. Ya, diterjemahkan menjadi cergas. Oke, sekarang kita lihat D ke C. Perhatikan ya teman-teman ya. D ke C ini berarti mundur berapa langkah teman-teman? D ke C. Mundur 1 langkah ya teman-teman ya. Berarti ini mundur 1 langkah. Berarti ini mundur 1. Kemudian kita lihat D ke E. D ke E maju 1 langkah. Betul nggak? Maju 1 langkah. Kemudian perhatikan lagi S ke R. Mundur 1 langkah. Ya. Kemudian F ke G. Maju 1 langkah. Lihat polanya teman-teman.
mundur satu, maju satu, mundur satu, maju satu, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah ketemu polanya ya. Teman-teman sudah menemukan polanya, berarti teman-teman bisa menerjemahkan yang DNXNL. DNXNL. Dengan pola seperti itu, berarti D, dia mundur satu langkah. Ya, berubah menjadi C, gitu ya. Kemudian N, berarti maju satu langkah. LMNO, CO. Di sini yang ada CO cuma ada satu, yaitu A doang. Berarti nggak mungkin ada pilihan yang lain. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Yuk, 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 silakan tanyakan. Ini harusnya sih udah jelas ya, nggak perlu ada yang ditanyakan lagi. Gimana? Jelas, jelas? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Yuk, 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 yuk. Jelas. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nemu soal kayak gini lagi, awas ya, jangan sampai nggak bisa. Rumusnya gitu ya, Kak? Iya, ya, rumusnya gitu ya. Jadi temukan polanya. Sebenarnya bukan rumus ya, tapi temukan polanya. Temukan polanya. Karena kan penalaran umum itu biasanya lebih ke arah pola, teman-teman. Ditemukan polanya kayak gimana. Kenapa namanya bahasa Panda? Nah, itu dia, Kak Fahrezi ya. Kak juga nggak tahu ya. Ini awal mulanya kenapa dinamain bahasa Panda, nggak tahu. Karena di beberapa soal, buat teman-teman yang udah mengikuti dari yang live class series pertama, kan kakak udah menunjukkan beberapa jenis atau tipe dari soal-soal kayak gini ya. Ada juga kan bahasanya kayak bahasa apa? Waktu itu bahasa Kera kan ya. Kemudian bahasa Panda, bahasa apa lagi kayak gitu kan ya. Kemudian ada bahasa yang mirip Jawa, ada juga bahasa yang mirip bahasa Jepang gitu kan ya. Intinya tetap walaupun penamaannya bahasa Panda, bahasa apa, tetap intinya mah temukan polanya kayak gimana. Bahasa buaya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjut lagi ya teman-teman ya ke soal yang kedua. Oke, jadi soal pertama ini Kak rasa teman-teman sudah pada memahaminya dengan baik ya. Kita lanjut ke soal kedua. Siap-siap teman-teman? Kita lihat soal kedua. Ah, ini mah soal kayak gini mah sering banget. Hampir tiap penalaran umum ya, kakak selalu kasih soal tentang barisan seperti ini karena memang dari setiap tahun soal barisan ini selalu ada teman-teman. Ya, tiap tahun bahkan waktu kakak waktu SMA ya mau masuk ke PTN juga ada soal barisan. Itu selalu ada. Kayaknya di psikologi ya, di psikologi kayaknya tes psikologi itu harus selalu ada ya tentang barisan. Oke, jawabannya B, 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 B. Oke, ini teman-teman kalau bisa ya, sambil berikan argumentasinya teman-teman ya. Kenapa sih teman-teman jawabnya B? Polanya kayak gimana sih, Kak? Tambah satu, tambah tiga, kurang dua. Oke, Kak Muhammad Rakin. Ya. Polanya lompat dua, dua langkah, plus dua. Oke, ada yang lompat-lompatan ya, loncat-loncat. Tapi loncat-loncatan di sini bukan 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 pocong ya, loncat-loncatan. Lompat dua, oke. B semua nih ya. Ada lagi yang lain mungkin selain yang B, 8 sama 11. Awas salah hitung teman-teman. Jangan-jangan 8 sama 10 deh ya. Jangan-jangan 8 sama 10 D ya. Hati-hati loh. Jangan-jangan 8 sama 10. Atau jangan-jangan 7 sama 11. Oke. Kayak gimana? Teman-teman yang lain ada yang memberikan argumentasinya? Ini ada yang satu-satu katanya, plus satu plus tiga kurang dua, ada juga katanya lompat dua langkah, jadi plus dua. Terus ada juga yang apa nih? Ada lagi yang lain yang nemuin polanya? Nggak ada nih? Ya, ini usahakan ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman di penalaran umum dan nemu soal yang kayak gini juga, usahakan benar di soal ini ya. Ya lumayan ya teman-teman ya.
Walaupun misalkan banyak yang benar di soal ini, tapi tetap teman-teman kan dapat poin. Yang terpenting kan poinnya ya teman-teman ya. Jangan sampai soal yang kayak gini dilewat begitu saja ya. Makanya ya teman-teman juga harus mulai terbiasa ya untuk mengerjakan soal penalaran umum yang jumlahnya berapa soal teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tahun kemarin jumlah soal untuk penalaran umum itu ada berapa banyak? Ada yang tahu nggak? 15 nggak sih? 16, 15 ya. 16 ya teman-teman ya. 16 ya, 16 soal. 16 soal. Untuk yang penalaran umum 16 soal. Dan waktunya ada yang tahu berapa menit? Penalaran umum jauh lebih singkat loh teman-teman ketimbang kuantitatif. Kuantitatif itu 15 soal 22,5 menit. Ya. Ya, adapun waktunya untuk yang apa namanya itu penalaran umum jauh lebih singkat dari itu ya teman-teman ya, lebih singkat dari itu, lebih singkat lagi. Oke, 22, aku TO 22 menit. 22,5 menit itu untuk itu ya teman-teman ya, untuk apa namanya itu, untuk TPS kuantitatif ya, memang 22,5. Setahu kakak lebih ringkas lagi, kalau nggak salah ya, seingat kakak yang kalau nggak salah itu sekitar waktunya cuma sekitar 17 menit teman-teman. Lebih ringkas lagi ya, lebih ringkas lagi. Jadi penalaran umum ini teman-teman usahakan benar-benar itu ya teman-teman ya, benar-benar cepat mengerjakannya, jangan sampai lama ya. Oke, berarti untuk soal yang nomor 2 ini perlu dibahas nggak teman-teman? Perlu dibahas kah? Kerjain yang bisa dulu, betul ya? Pejuang UTBK ya. Jadi teman-teman tuh diburu dengan soalnya sekian banyak, waktunya yang sekian mepet ya. Teman-teman gimana caranya supaya mengerjakan soal-soal yang mudah dulu ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita temukan dulu polanya kayak gimana. Oke, polanya apa yang diutarakan oleh Kak Muhammad Rakin ya. Betul, seperti itu polanya. Tapi buat teman-teman yang apa namanya itu yang polanya lompat-lompat ya, nah, boleh juga nggak jadi masalah. Yang penting memang jawabannya sama ya. Oke, di sini 2 ke 3 berarti polanya nambah 1, 3 ke 6 nambah 3, 6 ke 4 kurangi 2. Ini pun sama ya, tambah 1 tambah 3 kurang 2. Berarti berikutnya tambah 1 dapat 7. Kemudian tambah 3 dapat 10. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, ini mungkin termasuk soal yang easy ya teman-teman ya. Soal yang relatif easy. Ya, biasanya sih untuk yang soal-soal UTBK untuk barisan ini ya, barisan deret ya. Biasanya sih pola-polanya nggak apa ya, bukan pola-pola yang rumit ya teman-teman ya. Bukan pola-pola yang rumit gimana gitu, enggak. Oke, nomor 2 beres. Nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Oke, Najwa ya. Kak Yin tanya, ada nggak sih kapolanya ada 2 dan hasilnya beda? Setahu kakak pernah ada yang kayak gitu. Pernah ada, tapi jarang. Ya, pernah ada ya. Pernah ada soal yang kayak gitu. Seingat kakak tuh dulu ya sebelum UTBK. Sekitar tahun 2010 atau 2011. Pernah ada kayak gitu. Jadi barisannya itu dengan pola punya pola ya, masing-masing punya pola tapi jawabannya beda. Ada ya, ada seperti itu, tapi jarang. Itu pun cuma ada 1 kasus doang di situ aja. Setelah itu nggak ada lagi. Terus penilaiannya kayak gimana ya? Wallahu alam, itu kan apa ya, diserahkan lagi ya. Kita nggak tahu, diserahkan lagi ke panitia gimana penilaian panitia terhadap soal tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah,
Soal nomor 3 nih ya. Kelihatannya ini bakal ngitung-ngitung. Tapi kayaknya enggak sih menurut kakak ya. Jika A kali B kali C lebih dari 0, maka pernyataan di bawah ini benar. Hati-hati, hati-hati, kecuali. Hati-hati. Soalnya mudah, tapi kadang-kadang menjebak. Hati-hati. Soalnya mudah, tapi terkadang menjebak. Hati-hati ya. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Yuk, yuk, yuk. Langsung berikan di kolom komentar, teman-teman. A, A, B. Oke. Ada lagi? A, B, C, mungkin D, E. Oke, udah ada 2 opsi ya teman-teman ya, antara A atau B di sini. Oke. B sepertinya. Oke, coba kita lihat ya. Saya ingetin lagi, hati-hati ketika membaca soalnya. Hati-hati ketika membaca soalnya. Saya ingetin lagi, hati-hati ketika membaca soalnya. Ayo, ayo, ayo. Oke, ini terpecah jadi 2 kubu ya teman-teman ya, antara kubu A sama kubu B. Mana jawaban yang benar? B, nebak. Waduh, Kak pejuang UTBK ya, jangan nebak ya. Ayo, kalau dikaliin A kali B kali C lebih dari 0. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali. Ayo. Udah terpisah jadi 2 kubu ya, A atau B ya. A atau B. Silakan, ada yang memberikan argumentasi nggak? Kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut? Kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut? Jelasin Kak caranya. Aduh, Kak, A karena hasilnya minus. Oke. Kayaknya E, Kak. Oke. Aku C. Waduh, ini terpecah nih. Jadi A, ada B, ada C, dan ada E. D lengkapin satu, jadi semuanya ada. Oh, D. Oke, gimana teman-teman? Masih ada? Atau mau coba, ada yang mau coba bahas nggak? Silakan. Ada yang mau coba bahas nggak? Yuk, open mic mungkin teman-teman. Ada yang mau coba bahas nggak? A, jawaban absolut. Waduh. Waduh, ini kalau misalkan soal ini muncul di UTBK, wah mantap nih ya. Kalau yang benar poinnya ya. Oke, gimana teman-teman? Kita bahas aja. Gimana? Setuju? Bahas? Bahas, bahas, bahas. Aku sih pakai logika. Bahas, Kak. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Di sini kuncinya ya teman-teman ya. Kata kuncinya itu ada di sini. A kali B kali C lebih dari 0 sama kata-kata kecuali. Ya, kecuali. Berarti ini kan A kali B kali C lebih dari 0, maksudnya perkalian 3 bilangan ini harus menghasilkan bilangan positif. Betul nggak? Lebih dari 0 kan hasil positif, betul nggak? Berarti perkalian A kali B kali C harus menghasilkan bilangan positif. Kecuali berarti lawan dari positif apa? Negatif.
positif. Mana yang menghasilkan bilangan negatif? Coba A. A kali B positif, C-nya negatif. Kaliin tiga-tiganya. A kali B kali C jadi ini positif, yang ini negatif. Positif kali negatif jadi negatif. Berarti jawabannya yang A. Coba yang B. A kali B negatif. C-nya juga negatif. Negatif kali negatif positif. A kalikan C negatif. B-nya negatif kaliin juga positif. B kali C positif. A-nya positif. Positif kali positif positif. A-nya negatif. B-nya negatif. Negatif kali negatif positif. Kaliin dengan positif jadi positif. Tuh. Jadi untuk yang B, C, D, E semuanya memberikan jawaban positif. Yang memberikan jawaban negatif adalah yang A. Jadi selamat buat teman-teman yang berhasil menjawab A. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan. Yuk, tanyakan kalau misalkan teman-teman masih bingung. Sip? Jelas ya? Yuk, yuk, silakan tanyakan kalau misalkan ada kebingungan di antara teman-teman. Yuk. Jelas, jelas ya? Jelas. Oke. Mantap. Ini selamat nih buat teman-teman yang berhasil menjawab A ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya teman-teman. Ya, siap-siap. Lihat dulu soalnya ya. Lihat dulu soalnya. Kita lihat. Ini kayaknya dilihat dari sini agak panjang ya. Kita lihat apakah ini muncul soal seperti apa. Nah, soal bacaan teman-teman. Ini soal tentang logika. Hati-hati buat teman-teman. Ingat ya, kurikulum kita sekarang-sekarang ini diarahkan ke literasi ya teman-teman ya. Otomatis literasi harus banyak bacaan. Makanya kenapa soal-soal penalaran umum biasanya bentuknya bacaan. Ya, bentuknya bacaan. Kalau teman-teman malas baca, ya sudah usai sudah. Yuk, prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika dan lebih rendah dari Tita. Prestasi belajar Chania lebih rendah dari Ira, tetapi lebih tinggi dari Dika. Prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Cika. Tiga orang berprestasi terbaik adalah. Ya ini teman-teman ada kesalahan ini ya, kelebihan huruf ini Dani, bukan Dania. Nggak ada Dania di di soalnya ya. Kamu tiba-tiba muncul Dania ini. Siapa ini? Oke, dari Kak Karina langsung menjawab A. Waduh, mantap. Alia juga sama ya, menjawab A. Dani, Ira, Tita. Ada yang mau memberikan alasan kenapa teman-teman menjawab itu? Ada jawaban yang lain nggak teman-teman? Mungkin yang D, tadi kan udah kakak coret, biasanya oh kayaknya D, Ira, Dani, Chania. Oke, ada A, ada yang C. Oke, udah terbagi jadi dua kubu. Cuma mayoritas A ya. Baru dua orang yang C. Oke. Silakan. Ada yang memberikan alasan nggak teman-teman? Kenapa teman-teman memberikan jawabannya seperti itu? Ya, nebak Kak. Ya, jangan lah ya. Karena posisi Dani belum pasti, Kak. Waduh. Jadi itu ya, bisa memberikan harapan palsu gitu ya, Kak Stefani ya. Jadi belum pasti posisinya di mana gitu ya. Di pihak yang benar atau di pihak yang salah. Oke.
Oke, ada nggak nih yang memberikan argumentasi? Aku dapat pola Tita lebih dari Ira atau Dani. Jadi pasti ketiga itu udah pasti besar. Oke, ini dari Kak Charles. Oke, dari Kak Jonah C. Wah, ini terbagi jadi dua ya, teman-teman ya. Antara A dan C. Oh, Kak Elsa juga bingung nih ya. Antara A atau C. Nah, gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman boleh nebak sebenarnya. Teman-teman boleh melakukan penebakan di soal UTBK. Cuma jangan sampai teman-teman ya nggak tahu jawabannya terus nebak. Ya. Nah, kasusnya seperti ini ya, kayak Kak Elsa gitu ya. Antara A atau C. Bingung nih. Antara A atau C ya. Nah, itu baru teman-teman boleh nebak di sana. Tapi kalau misalkan teman nebak semua tanpa tahu jawabannya mana, ini kan peluangnya kecil banget ya teman-teman ya. Peluang dari satu soal benar aja ini ada 5 pilihan, yang benar cuma satu. Berarti kan kalau teman-teman udah belajar peluang, berarti peluang benarnya 1/5 teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa mengeliminasi gitu, antara A atau C misalkan ya, antara A atau C, berarti kan teman-teman tinggal dua pilihan, pilih A atau pilih C, dan itu peluangnya lebih besar setengah gitu kan ya, 1/2 gitu. Sepertinya A karena Fania lebih rendah dari Ira. Waduh. Daninya ini nggak pasti tempatnya di mana. Waduh. Oke, antara A atau C ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu gimana teman-teman? Kita bahas? Bahas aja nih. Atau ada teman di antara teman-teman yang mau ngebahas? Bahas, oke. Langsung bahas, mantap. Barusan hitung lagi yang paling meyakinkan si C. Oke, berubah jawaban ya Kak Jona ya. Bahas Kak. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman sebenarnya sih soal ini pernah Kakak berikan di pertemuan yang sebelumnya. Tapi nggak soal yang sama ya teman-teman ya. Soalnya berbeda, cuma logikanya sama. Ya, cuma cara penyelesaiannya sama teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti yang udah mengikuti dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, harusnya sih udah bisa menjawab soal ini. Oke, kakak gunakan bantuan, kakak gunakan garis ya. Semakin ke atas berarti prestasinya semakin bagus ya. Oke, kita mulai dari kata-kata pertama. Prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika dan lebih rendah dari Tita. Ira lebih tinggi dari Dika. Oke, tapi lebih rendah dari Tita. Berarti gini ya. Berarti Ira itu katanya lebih tinggi dari Dika. Berarti ini ada Dika gitu ya. Tapi lebih rendah dari Tita. Berarti ini Tita. Gitu. Oke, Tita, Ira, Dika. Berikutnya, prestasi belajar Chania lebih rendah dari Ira. Lebih rendah dari Ira, tetapi lebih tinggi dari Dika. Berarti Chania ada di sini kira-kira. Oke, jelas sampai sini. Selanjutnya, prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Cika. Eh, Dika, dan Cika. Oke, Dika lebih tinggi dari Dika dan Cika. Oke, Cika lebih tinggi dari Dika dan Cika. Oke, Cika juga nggak tahu ya di mana. Kita nggak tahu di mana Cikanya. Oke, yang jelas lebih tinggi dari Dika dan Cika. Oke, kita misalkan Dani, Dika, Cikanya nggak tahu ada di mana ya. Misalkan bisa aja karena di sini nggak ada Cika di opsinya ya teman-teman ya. Di opsinya itu nggak ada Cika, berarti Cika nggak masuk ke bagian atas. Kita coba simpan Cikanya misalkan di sini. Nah, sekarang kita ke Dikanya. Dikanya ini kemungkinan ada di mana nih? Dan Dani lebih tinggi dari Dika dan Cika. Oke, berarti kemungkinan ada di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Betul nggak teman-teman? Ya, kemungkinan itu. Oke, coba kalau kita pilih kemungkinannya di sini. Ya, berarti Tita, Ira, Chania. Tita, Ira, Chania. Oke.
Ada yang C. Oke. Kalau misalkan kita pilih D-nya ada di sini, berarti kemungkinannya Tita, Ira, Dani. Kemungkinannya yang A. Oke. Kemungkinannya yang A. Jadi di sini memang ada dua jawaban ya teman-teman, antara A atau C, karena memang kayaknya kakak ada kesalahan ketik di bagian ininya, karena di sini nih ada untuk Cika yang nggak diketahui posisinya ada di mana. Ya, untuk Cika nggak diketahui posisinya ada di mana. Berarti kemungkinan di sini ada Cika nggak sebelumnya di atas? Dika, prestasi Dani lebih tinggi dari Dika dan Cika, 3 orang prestasi nggak ada ya. Ya, nggak ada. Oke, jadi kemungkinan memang ada dua jawaban, antara A atau C. Ya, Ira, Tita, Chania, atau Dani, Ira, Tita. Karena di sini ada Cika yang apa istilahnya itu posisinya nggak diketahui. Yang jelas keterangannya itu di sini Dani lebih tinggi dari Dika dan Cika. Cikanya sendiri nggak diketahui di mana posisinya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Silakan. Tapi kan nggak ada syarat Dani lebih tinggi dari Ira, Tita, dan Chania. Kak, iya, nggak ada syarat sama sekali. Berarti si Dani di sini boleh di bawah Chania, boleh juga di atas Chania, boleh juga di atasnya Ira, boleh juga di atasnya Tita. Nggak ada syarat, gitu ya. Yang jelas syaratnya itu cuma Dani itu lebih tinggi dari Cika dan Dika, gitu aja. Makanya kenapa ada dua kemungkinan jawaban, antara A atau C. Oke, jelas Kak Stefani? Tapi teman-teman bisa menggunakan menjawab soal yang bertipe seperti ini dengan menggunakan metode kayak gini ya teman-teman ya. Ini bisa membantu teman-teman dalam membayangkan ya. Oh kayak gimana sih posisinya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Mungkin Dika dan Cika posisinya sama, mungkin juga sama ya. Mungkin juga sama ya. Kak Fauzi Azhari ya. Mungkin juga sama karena nggak ada keterangan terkait Dika dan Cikanya ya. Mungkin juga sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Yang terpenting di sini teman-teman jangan fokus ke wah jawabannya ada dua bonus, jangan fokus ke sana ya teman-teman. Tapi fokus cara ngejawabnya teman-teman ya. Fokus ke cara ngejawabnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bantuan garis seperti ini kalau nemu soal yang bertipe seperti ini. Ya. Karena ini lebih apa ya bisa menggambarkan ke teman-teman terkait posisinya ada di mana aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal terakhir teman-teman. Siap-siap, soal terakhir. Ya. Kalau jawabannya dua seperti ini, penilaiannya gimana, Kak? Nah, untuk penilaiannya itu bergantung ke panitia. Ya, Kak pejuang UTBK, karena kita nggak pernah tahu ya, panitia itu menilainya kayak gimana. Oke, ketika memang ada satu soal yang jawabannya ada dua. Kayak kasus sebelumnya tuh ada juga jawabannya ada dua, ada juga malah kasus sebelum itu nggak ada jawabannya. Jadi emang nggak ada jawabannya. Itu ada, bahkan bukan cuma di UTBK. Di SIMAK UI juga pernah ada kasus seperti itu, di UM UGM juga sama, di UM Undip juga sama. Ada kasus di mana satu soal itu nggak ada jawabannya. Ya. Walau alam mungkin itu juga sengaja ya buat panitia, karena kalau misalkan soal tersebut dijawab, misalkan ya, soal tersebut dijawab, ya, soal tersebut dijawab, ketahuan ya, oh ini anak ini kayaknya nembak nih, ketahuan nembaknya gitu. Tapi C kayaknya lebih meyakinkan gak sih Kak? Karena di sini tidak dikatakan bahwa Dani lebih tinggi daripada Chania. Jawaban C, ya karena nggak dikatakan bahwa Dani itu lebih tinggi dari Chania, karena nggak ada keterangan terkait hal tersebut, maka si posisi Dani ini kan bisa di mana aja gitu. Ya, makanya kemungkinannya antara A atau C. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal terakhir ya. Terus kalau kayak gitu mending nggak usah dijawab Kak. Iya, kalau misalkan teman-teman yakin itu jawabannya nggak ada, maka jangan dijawab.
sudah gitu ya. Karena pasti panitia juga memang mengetahui hal tersebut. Entah itu karena sengaja sama panitia nggak diberikan jawabannya, atau ya memang ada kekeliruan dalam pembuatan soal. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Silahkan. Tapi itu pun kalau teman-teman yakin ya jawabannya memang nggak ada jawaban. Bener-bener fix yakin itu nggak ada jawaban. Tapi kalau misalkan ragu-ragu ya ada kemungkinan memang ada jawabannya gitu ya. Ada kemungkinan memang ada jawaban. Cuma mungkin teman-teman salah hitung atau gimana. Ya nggak apa-apa sebenarnya nggak dijawab juga karena kan poinnya nggak ada plus min ya. Nggak ada min, nggak ada negatif gitu ya. Kalau nggak dijawab ya nol gitu. Tapi tadi ya kata kakak jarang banget soal UTBK itu jawabannya apa nggak ada jawaban, jarang banget. Jadi jangan nganggap bahwa setiap tahun pasti ada soal yang nggak ada jawaban. Enggak ya. Bahkan dalam tahun yang sama, ya, dalam tahun yang sama ingat ya kan teman-teman ada beberapa sesi ya, ada beberapa sesi dan ada beberapa apa namanya itu gelombang ya, gelombang satu, gelombang dua. Mungkin di gelombang satu ada soal yang nggak ada jawabannya, tapi di gelombang dua bisa jadi semuanya ada jawabannya gitu. Jadi jangan ngarep istilahnya ada soal yang nggak ada jawabannya. Karena itu kasusnya jarang banget ya teman-teman ya. Mungkin dari 10 tahun ya, setiap 10 tahun mungkin cuma satu ada kasus kayak gitu. Di paket yang satu aja, adapun paket yang lainnya aman. Oke, jawabannya. Wah, ini mah gampang harusnya ya teman-teman ya. Jika hari hujan maka Tika membawa payung. Ini payung ya, kok paying. Ini biasanya ini ya teman-teman ya wordnya itu kan pakai yang bahasa Inggris gitu ya. Jadi autocorrect ya, autocorrect. Jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Saat ini Tika membawa payung. Simpulan yang tepat adalah saat ini Tika membawa payung. Simpulannya B. Tika tidak membawa jas hujan. Oke, yang lain ada lagi yang lain selain yang B? Ini kenapa ada yang AB? Antara A atau B? B, karena belum tentu hujan saat itu juga. Oke, ini alasan dari Katirsa ya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Jawabannya lain? Mungkin yang E, karena Tika sudah membawa payung, hujan atau tidak hujan. Sudah membawa payung, hujan atau tidak hujan. Oke. Ada juga yang E, hari hujan saat Tika membawa payung. Atau yang D, Tika membawa jas hujan saat tidak hujan. Oke, oke, oke. Ada lagi jawaban yang lain, teman-teman? Ini kayaknya kebanyakan jawabannya B. Ya, mayoritasnya B, ada juga yang menjawab E. B dah, oke. Oke, kalau gitu gimana? Kita bahas aja, teman-teman. Apakah benar jawabannya B atau bukan? Bahas atau nggak perlu nih? Kayaknya nggak perlu lah ya. Gampang kan ya? Nggak perlu dibahas. Soal terakhir ini, bahas. Oke, boleh. Bahas. Oke, bahas aja. Oke. Baik, kita bahas ya, teman-teman ya. Kita lihat ke bagian ini, teman-teman. Jika hari hujan, maka Tika membawa payung. Itu kan premis pertama ya, teman-teman ya. Premis yang pertama. P1. Premis pertama, jika hari hujan, maka Tika membawa payung. Kita tuliskan jika P, maka Q. Oke.
Premis yang pertama. Premis yang kedua, jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Berarti premis yang keduanya, jika Ki, maka R. Premis yang ketiganya, saat ini Tika membawa payung. Premis yang ketiganya berarti membawa payung apa Ki ya? Ki. Kesimpulannya apa? Teman-teman perhatikan bahwa untuk premis yang pertama, jika P maka Q, ya, jika P maka Q, itu nilai kebenarannya tidak sama dengan jika Q maka P. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau dibalik, itu nilai kebenarannya nggak sama. Misalkan dibalik, berarti jika Tika membawa payung, maka hari hujan. Itu belum tentu teman-teman. Karena kalau Tika membawa payung, hari belum tentu hujan. Bisa jadi hujan, bisa jadi juga enggak. Karena yang dijanjikan Tika, itu kalau hari hujan, dia pasti bawa payung. Tapi kalau misalkan hari nggak hujan, Tika nggak punya janji. Terserah Tika mau bawa payung atau enggak. Gitu ya. Makanya kenapa ya? Jika P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Oke, berarti hati-hati terhadap ini ya. Oke. Kemudian premis yang ketiganya Q, jika Q terjadi, berarti di sini premis yang kedua, jika Q terjadi maka R pasti terjadi. Ya, jika Q terjadi maka R pasti terjadi karena di sini ada janji yang kedua. Janji yang keduanya, jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Jadi kalau Tika bawa payung, dia janji nggak akan bawa jas hujan. Ya, Tika bawa payung, berarti berdasarkan janjinya, ya berarti Tika nggak membawa jas hujan. Tapi kalau gunakan premis yang pertama, Tika bawa payung, apakah hujan? Ya belum tentu. Jadi di sini dari premis pertama kita nggak pakai premis pertama, teman-teman. Ya, karena kalau Ki terjadi, belum tentu P-nya terjadi, teman-teman. Ya, kalau Q-nya terjadi, premis pertama ya, kalau Q-nya terjadi, belum tentu P-nya terjadi. Tapi kalau P-nya terjadi, maka Q-nya pasti terjadi. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya ini ya, kesimpulannya adalah yang R ini. Tika tidak membawa jas hujan. Ya, oke, itu dia jawaban yang tepat. Ketik 1. Oke. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita. Pembahasan soal kita pada hari ini. Kita cukupkan di 5 soal dulu di penalaran umum. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat memahaminya dengan baik? Ya.